Meikarta kembali masuk dalam perbincangan publik dan media. Diketahui Meikarta menggugat konsumennya dan kini kasus proyek tersebut telah masuk dalam persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Afina Angger di News on Trending. Gugatan yang dilayangkan PT Mahkota Sentosa Utama kepada konsumen Meikarta memasuki persidangan perdana pada Selasa 24 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Adapun PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU adalah salah satu perusahaan yang bernaung di bawah Lipo Cikarang selaku pengembang mega proyek Meikarta di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gugatan tersebut dilayangkan karena pihak konsumen yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta dinilai telah melakukan pencemaran nama baik karena mengadu ke DPR RI. Alhasil, mereka digugat untuk membayar ganti rugi sebesar 56 miliar. Gugatan tersebut menjadi ironis, sebab sebenarnya para konsumenlah yang dirugikan karena hingga kini mereka belum juga menerima unit properti yang mereka beli. Padahal dalam perjanjian awal disebutkan bahwa serah terima unit akan dilakukan pada 2019. Lantas, seperti apa perjalanan mega proyek Meikarta hingga bisa berakhir dengan gugatan pada konsumen? Berikut ulasannya. Mega proyek Meikarta pertama kali diperkenalkan ke publik pada 4 Mei 2017. Digadang-gadang sebagai kota mandiri baru, Meikarta dibangun di atas lahan seluas 500 hektar di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Grup Lipo mengklaim telah menguasai lahan tersebut sejak era 90-an. Dalam proyek ambisius tersebut, Chairman Lipo Group, James Riyadi, menyatakan akan membangun 100 gedung di Meikarta dengan ketinggian masing-masing 35 lantai. Ia melanjutkan, 100 gedung tersebut terbagi atas hunian sebanyak 250.000 unit, perkantoran strata titel, 10 hotel bintang 5, pusat perbelanjaan, dan area komersial seluas 1,5 juta meter persegi. Lalu ia memperkirakan jika proyek Meikarta ini rampung, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan nilainya akan mencapai 278 triliun rupiah. Proyek Meikarta ini membuat belanja iklan di Indonesia meningkat. Namun meskipun adanya peningkatan tersebut, perlu dipertanyakan tentang perizinan dari tata ruang Meikarta itu sendiri. Lipo Group tak main-main dalam menggarap mega proyek Meikarta. Hal itu salah satunya bisa dilihat dengan masifnya iklan Meikarta di sejumlah media massa, mulai dari televisi, media cetak, online hingga pemasangan papan iklan di sejumlah lokasi strategis. Melihat masifnya iklan Meikarta, lembaga riset pemasaran Nielsen mengungkapkan sepanjang 2017 belanja iklan di Indonesia naik drastis. Salah satunya dilakukan Meikarta yang disebut melakukan belanja iklan lebih dari 1,5 triliun. Pada 2018, perizinan tata ruang mega proyek Meikarta mulai dipertanyakan. Seiring dengan mencuatnya isu dugaan gratifikasi yang dilakukan sejumlah petinggi Lipo Group agar perizinan proyek tersebut bisa dimuluskan. Pihak-pihak yang mempertanyakan perizinan tersebut diantaranya Ombudsman RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Ketika itu, Komisioner Ombudsman Alam Syah Saragih mempertanyakan mengapa Meikarta gencar melakukan pemasaran, padahal pembangunan belum diselesaikan serta belum mengantongi izin mendirikan bangunan. Hal senada juga diutarakan oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian saat itu, Ari Yuriwin. Menurut dia, Lipo Group belum menyesuaikan tata ruang atas proyek Meikarta, padahal hal itu seharusnya dilakukan sebelum produk ditawarkan. Namun hal tersebut dibantah oleh James Riyadi. Menurut dia, perizinan Meikarta seiring dengan Lipo Cikarang karena merupakan bagian dari pengembangan kawasan properti yang telah lebih dulu ada saat itu. Jaksa Penuntut Umum KPK mengungkap adanya kode rahasia kasus suap perizinan pembangunan proyek Meikarta itu. Penggunaan kode rahasia suap Meikarta yang digunakan oleh pihak pengembangan maupun jajaran pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk membiaskan adanya praktik suap perizinan pembangunan proyek Meikarta. Pihak pemberi sekaligus terdakwa yakni Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lipo Group
Henry Jasman Sitohang, pegawai Lipo Group, Fitra Jaya Purnama, konsultan Lipo Group, dan Taryudi, konsultan Lipo Group. Sementara di pihak penerima, yakni Neneng Hasanah Yasin, Bupati Bekasi, Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu 1 Pintu, Jamaluddin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Sahat Maju Banjarnahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Kemudian Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR, Daryanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi, Tina Karini Suciati Santoso, Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR, dan Yusuf Taufik selaku Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam sidang tersebut diketahui para terdakwa memberikan uang senilai 16 miliar rupiah dan 270.000 dolar Singapura kepada aparat pemerintahan Kabupaten Bekasi yang terlibat. Kode rahasia suap Meikarta yang digunakan seperti Indomie untuk penyebutan uang, Babe yang ditunjukkan bagi Billy Sindoro, meja kerja untuk penyebutan Meikarta, hingga Susi untuk penyebutan Neneng Hasanah. Adapun gugatan tersebut ditujukan kepada Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta senilai 56 miliar. Ketua PKPKM Aep Mulyana mengaku tidak mengerti mengapa dituntut oleh Meikarta. Sidang perdana atas gugatan yang dilayangkan oleh pengembangan Meikarta, yakni PT Mahkota Santosa Utama kepada konsumennya telah digelar pada Selasa 24 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Padahal mereka adalah pihak yang dirugikan karena unit properti yang mereka beli hingga kini belum juga ada. Padahal sebelumnya dijanjikan serah terima akan dilakukan pada 2019. Ia menduga gugatan tersebut disebabkan adanya kata oligarki dalam spanduk saat PKPKM mengadu ke DPR RI Desember 2022 lalu. Adapun gugatan Meikarta pada konsumennya dilayangkan setelah PKPKM mengadukan permasalahannya ke Komisi 5 DPR RI pada Desember 2022 lalu. Mereka mengeluhkan pada anggota dewan karena belum juga mendapatkan unit properti yang sebelumnya dijanjikan serah terima pada 2019. PKPKM lalu meminta Komisi 5 DPR RI mempertemukan mereka PT MSU selaku pengembang Meikarta untuk proses mediasi. Menurut Aep, ketika itu Komisi 5 DPR RI menjadwalkan mediasi antara konsumen dengan PT MSU pada 14 Desember 2022. Lalu pada 23 Desember 2022, keluarlah gugatan PT MSU kepada 18 konsumen Meikarta yang tergabung dalam PKPKM sebagaimana tertuang dalam gugatan yang terdaftar. Hal yang mencengangkan, dalam gugatan tersebut PT MSU meminta ganti rugi kepada tergugat sebesar 56 miliar rupiah karena dinilai telah melakukan pencemaran nama baik. Nominal itu terdiri dari kerugian material penggugat sebesar 44,1 miliar dan kerugian imaterial sebesar 12 miliar. Itulah sederet fakta terkait proyek pembangunan kota Meikarta yang berujung menggugat konsumen sebesar 56 miliar. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.